Oke, kita lanjutkan ke part berikutnya. Ke part 3 dari soal dinamika rotasi lanjut, yaitu tentang menggelinding pada sebuah loop. Coba kita lihat nih ya, kita punya bola pejal dengan massa sekian dan jari sekian berada pada ketinggian H dalam keadaan diam di sebuah lintasan. Jadi di titik A ini nih ya, ada bola pejal di sini. Kemudian bola ini dilepas balik dari keadaan diamnya dan dia akan menggelinding tanpa slip menuruni suatu lintasan, kemudian menuju loop. Jadi dia akan berputar melingkar kayak gini nih ya, dan dia punya jadinya 1 meter. Coba kita lihat langsung ke yang A ya. Jadi yang di A itu tentukan nilai minimum H agar bola dapat melintasi loop secara keseluruhan. Oke, jadi ini udah pernah dibahas nih ya di gerak melingkar dan di soal-soal sebelumnya. Jadi kalau kita punya benda ingin melintasi loop secara keseluruhan dengan sukses, maka ada kecepatan minimum yang harus dilewati di titik B. Jadi di titik tertinggi dari loop itu harus melebihi kecepatan minimum. Nah, tapi di sini disuruhnya cari nilai minimum H, bukan nilai minimum V. Nah, apa tuh kaitannya antara H dan V? Jadi gini, karena dia lepas dari keadaan diam ya si bola ini, kalau nilai H-nya terlalu pendek, kalau ini kurang tinggi ya, ini, maka nanti si bola ini akan menggelinding kurang cepat. Dan karena kurang cepat itu bisa jadi nanti di titik B dia tidak mencapai kecepatan minimumnya. Nah, oleh karena itu nilai H ini nggak boleh terlalu rendah. Nilai ini nggak boleh terlalu kecil, ada nilai minimumnya. Kurang dari itu benda ini nggak akan nyampe titik B. Itu ya. Jadi pertama-tama cari V minimum di titik B berarti. Seperti biasa, kalau cari kecepatan minimum di titik B itu berarti kita akan tinjau gayanya. Kita tinjau gaya-gaya yang bekerja di titik B pada si benda ini. Oke, coba kita lihat nih ya. Jadi di titik B berarti si benda lagi kayak begini nih. Ya, bola yang kita punya akan ada di puncak lintasan dari loop dan akan ada 2 gaya, yaitu gaya berat karena dia punya massa dan ada gaya normal karena dia menyentuh si permukaan loop ini. Dan arahnya sama-sama ke pusat lingkaran ya. Jadi ini kalau kita lihat berarti gaya-gayanya berarti sigma F sama dengan MA dan A-nya asentripetal. Maka ini berarti karena kedua gaya ini sama-sama menuju pusat lingkaran, jadi N plus NG sama dengan M sentripetal berarti V kuadrat per R. Kayak gini kan ya. Dan kalau minimum, jadi minimumnya banget itu adalah ketika di titik B itu dia hampir-hampir jatuh, hampir-hampir keluar dari track lintasan loopnya. Alias nggak napak sama lintasan loopnya, alias N sama dengan 0. Ini nih ya. Jadi ini kondisi ketika V-nya minimum di ambang batas jadi. Nah, kalau N sama dengan 0, maka nanti Mg sama dengan Mv kuadrat per R. Ini kan ya, berarti. Penamakan ini V-min gitu ya. Nah, tapi ini ada yang kelewat nih. Jadi, benda kita itu bola dan dia punya ukuran. Karena dia punya ukuran, kita harus tinjau pusat massanya kan. Nah, kalau dilihat, ini pusat massanya ya. Ada di tengah-tengah bola ini kan. Dan jaraknya ke pusat lingkaran itu bukan R besar. Nah, ini gambar yang lebih jelasnya. Jadi di sini kita tinjau pusat massanya si bola yang titik merah ini nih ya. Jadi kalau dengan demikian nih, jari-jari lintasan dari si pusat massa bola titik merah itu bukan R besar, tapi R besar min R kecil. Ya, karena dari titik merah ke ujung atas loop itu R kecil. Sedangkan dari titik hitam pusat lingkaran ke ujung atas R besar. Jadi secara geometri R besar min R kecil. Jadi ini harusnya segini. Harusnya min R kecil, ini juga R besar min R kecil. Dan ini M nanti bisa dicoret. Kalau pindah ruas, nanti kita akan peroleh V kuadrat min sama dengan G R besar min R kecil. Jadi ini kecepatan minimum di titik B. Nah, dari sini kita bisa hubungkan ke ketinggian minimum di titik A dengan cara kita tinjau energinya aja. Jadi sekarang kita tinjau titik A dan B. Dan kita akan terapkan hukum kekalahan energi mekanik. Karena di sini hanya ada gaya gravitasi yang bekerja dan bola ini mengelilingi tanpa slip. Oke ya, jadi kita tinjau titik A dan B, EP di A tambah EK di A sama dengan EP di B tambah EK di B. Oke, kita lihat di sini. Sebagai acuan kita pilih yang ini nih ya. Acuan nolnya, ketinggian nolnya di sini nih. Yang garis putus-putus ini. Jadi di sini di EP di A itu berarti M dikali G dikali ketinggian. Ketinggian A. Nah, ini harus hati-hati juga karena benda ini punya ukuran. Jadi yang kita tinjau adalah pusat massanya di tengah-tengah si bola ini. Nah, lebih detailnya seperti ini. Jadi di sini karena dia punya jari R, ketinggiannya bukan H tapi H plus R.
si titik merahnya ya. Jadi kita tinggal R kecil gitu. Kemudian EK di A itu 0 karena dalam keadaan diam katanya, dilepas dari keadaan diam. Terus EP di B, nah EP di B berarti MG dikali ketinggiannya. Nah ketinggian si titik merah bukan 2R besar, tapi harus dikurangkan dengan R kecil. Jadi si bolanya, karena cara geometri aja. Dari ujung bawah ini ke merah berarti 2R besar min R kecil, gitu ya. Jadi di sini harus hati-hati banget. Plus EK di B. Oke, EK di B karena dia punya kecepatan, berarti ada ya, setengah M V kuadrat, V min kuadrat lebih tepatnya. Oke, ini EK untuk translasinya. Sekarang yang rotasinya ya, karena dia menggelinding, jadi ada translasi dan rotasi. Plus setengah I omega kuadrat. Oke, I-nya berarti karena dia bola pejal 2/5 M R kuadrat. Lalu omeganya karena tidak slip, berarti nanti V kuadrat per R kecil kuadrat. Gini ya. Oke, dan dicoret R kecilnya. Sisa yang itu aja berarti V kuadrat min. Lalu di sini M-nya bisa kita coret ya, karena ada di kedua ruas. Oke, setelah itu kita coba buka kurungnya aja. Jadi GH plus GR. Ini sama dengan 2GR besar min GR kecil. Plus, ini bisa digabungkan ya. Setengah tambah 1/5 berarti jadinya 7/10 V kuadrat min. Dan V kuadrat minnya ini kita ganti dengan yang ini. Karena kita udah peroleh di sini ya. GR besar min R kecil. Nanti akan jadi seperti ini. Nah oke, ini G-nya bisa dicoret nih G-nya. Karena ada di semua ruasnya. Nah setelah itu tinggal manipulasi aja. Kita perlunya kan H ya. Berarti di sini hanya H minimum. Nanti setelah pindah ruas, kita akan peroleh hasil seperti ini. H minimum sama dengan 27/10 R besar min R kecil. Gini nih ya. Nah jadi di sini hati-hati banget, ukurannya si bola sangat penting. Jadi kita tinjau itu si pusat masanya. Nah ternyata dalam hal ini nggak kecoret R kecilnya. Jadi penting banget. Dan kita lihat kalau dilihat ukurannya, jari si bola 25 cm. Sedangkan si R besar, jari loop 1 meter. Jadi mereka comparable. Nggak boleh diabaikan jadi ya. Nggak bisa diabaikan nih si R kecil ini. Oke nih kalau udah dihitung ya, udah ada semua angkanya. Dapatnya sekian, 2,025 meter. Ya ini jadi ketinggian minimum ya. Kurang dari ini bola nggak akan nyampe titik B. Gitu ya, jadi harus lebih dari ini baru bisa nyampe titik B. Dan bisa melintasi loop secara keseluruhan. Nah oke, sekarang kita masuk ke yang B. Jika nilai H sama dengan 3 meter, berarti melebihi H minimum ya. Oke, ini akan melintasi loop secara keseluruhan, berarti cari laju bola di titik tertinggi lintasan loop. Cari V di B berarti kalau hanya sekian. Oke, ini berarti sama lagi, pakai energi K lagi. Jadi kita sama tinjau titik A dan B ya. Dan ini akan sama persis dengan yang ini. Bedanya adalah nanti V-nya bukan V minimum. Tapi itu yang kita cari. Ya jadi akan sama dengan yang ini nanti ya. Bedanya adalah nanti di sini bukan V min tapi V aja. Dan ini kita cari. Karena H-nya bukan H min. Hanya yang 3 meter tadi. Jadi dengan cara yang sama nanti kita akan peroleh hasil seperti ini. GH plus GR kecil sama dengan bla bla bla. Nah, V kuadratnya kita cari ya. Dengan H ini ketahui. Jadi dalam kondisi ini kita pengen carinya V-nya. Oke. Jadi tinggal pindah ruas aja. Jadi tinggal pakai aljabar biasa aja ya. Pindah ruas. Kita akan peroleh V-nya itu cukup panjang nanti ya. 10/7 Y H plus 2R kecil min 2R besar. Oke. Seperti ini nih ya. Jadi tinggal dimasukin sekarang. Udah ada semuanya kan ya. Pakai H-nya yang 3 meter. Kita akan peroleh nanti V-nya di titik B itu nanti 4,63 meter per second. Jadi kalau hanya 3 meter, di titik B dia punya kecepatan. Jadi pasti melintasi loop dengan sukses. Seperti itu. Oke, sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga ini membantu kalian lebih lanjut dalam pemahaman dinamika rotasi. Sampai jumpa di soal yang berikutnya. Terima kasih.